Tuan, apakah Tuan tahu? Mimpiku sejak kecil adalah menjadi penari. Dulu aku belajar balet dari kecil. Ayahku yang masih bisa bekerja selalu berusaha mencari pekerjaan tambahan agar aku bisa les balet. Aku bahagia sekali dulu, mengenakan sepatu itu, walau sakit dan tidak nyaman. Saat itu pandanganku tentang dunia masih sangat indah. Aku bangga dan bahagia karena menjadi putri dari ayah dan ibuku karena mereka memberikan dukungan sepenuhnya untukku. Tetapi kehidupan ini sangat misterius. Aku menyadari jika mimpi menjadi penari yang indah itu hanyalah mimpi untuk mereka yang memiliki perekonomian keluarga yang bagus. Sedangkan aku tersisih oleh keadaan. Mimpi itu terkubur dalam-dalam dan yang tersisa hanyalah bagaimana caranya mendapatkan uang untuk membantu ayah dan ibuku. Aku pikir mimpi itu benar-benar telah mati, sampai saat aku rela menjadi penari pole dance di bar saat lalu. Walau sebenarnya aku sama sekali tidak memiliki pengalaman, aku menyadarinya, aku sangat menyukai tarian. Saat aku menari, dunia menjadi sangat luas dan indah di mataku. Seolah aku bisa bercerita dan tidak akan ada orang yang mengerti kecuali diriku sendiri, sangat aneh bukan? Edelweiss bercerita, dia merentangkan salah satu tangannya ke depan wajahnya, menghalau sinar matahari yang kian terang namun semakin terlihat luar biasa indah. Akram mendengar cerita Edelweiss. Jika diingat lagi, ini adalah kali pertama gadis ini bercerita dengan nyaman, menumpahkan isi hatinya dan keinginannya. Saat Edelweiss bercerita, senyuman di wajahnya terlihat semakin indah, lebih indah dari apapun yang pernah dilihat oleh Akram. Kau bisa melakukannya, segala hal yang ingin kamu lakukan, lakukan saja semuanya. Apapun yang kau mau kau bisa melakukannya sekarang juga. Semuanya akan aku berikan, asal kau berada di sisiku. Balas Akram menatap Edelweiss dengan tatapan yang sangat dalam. Mata yang tajam itu, yang sejak dahulu selalu melihat darah dan teriakan penderitaan, akhirnya melihat keindahan yang menenangkan. Senyuman seorang gadis malang yang awalnya tidak ia hiraukan sama sekali. Lelaki berkuasa yang memiliki banyak sekali rahasia dalam hidupnya, tidak sadar jika dia akan tenggelam ke dalam sesuatu yang tidak akan pernah ia bayangkan sebelumnya. Garis merah yang terikat di antara keduanya akan mengikat terlalu kencang, dan mereka akan berdarah. Edelweiss terdiam saat mendengar itu. Sesungguhnya dia sama sekali tidak ingin melakukan itu jika atas bantuan Akram. Dia benar-benar ingin cepat bebas dan pergi. Melanjutkan hidupnya tanpa kekangan lelaki berkuasa ini. Tetapi tentu saja Edelweiss tidak akan mengatakan itu. Dia yakin jika Akram akan murka seketika jika ia mengatakannya dengan lantang. Edelweiss kemudian menoleh ke arah Akram yang sejak tadi menatapnya, mengikuti arah senyumannya dan ikut tersenyum saat Edelweiss tersenyum. Bagaimana dengan Tuan? Apa mimpi Tuan? Tanya Edelweiss bertahta ke arah lelaki itu, lelaki yang ternyata memiliki senyuman yang sangat indah. Ternyata memiliki tatapan yang lembut juga jika diperhatikan. Akram mengernyitkan dahinya, dia bingung dengan pertanyaan Edelweiss. Mimpi. Aku tidak pernah memikirkan hal sepele seperti itu. Aku tidak pernah memiliki mimpi apapun. Yang aku tahu hanyalah aku tidak pernah bisa merasakan apapun sebelumnya. Segalanya sangat gelap bagiku, tidak ada yang berarti kecuali tujuan hidupku. Aku tidak pernah bersedih. Tatapanku selalu gelap dan tajam. Orang-orang memanggilku monster yang tidak memiliki hati karena begitulah adanya. Aku tidak pernah bisa merasakan apapun di dalam hatiku. Mungkin, tidak semua orang ditakdirkan memiliki mimpi. Orang sepertiku tidak akan memiliki mimpi apapun. Yang harus aku lakukan hanyalah melakukan segalanya sesuai dengan perhitungan dan prediksiku. Balas Akram dengan tenang, dia menatap lurus ke arah lautan sekarang. Entah apa yang ia pikirkan, namun jawabannya membuat Edelweiss terkejut. Dia belum pernah bertemu dengan seseorang yang tidak memiliki mimpi sama sekali.
Tuan, semua orang pasti memiliki mimpi. Semua orang memiliki hati. Hal itu sudah menjadi bagian dari diri kita sebagai manusia. Mungkin Tuan hanya belum menyadarinya, jika sebenarnya di dalam hatimu, ada mimpi yang sangat besar tetapi belum dikenali. Aku sangat yakin. Balas Edelweiss dengan optimis. Dia yakin jika Akram pasti memiliki mimpi, jauh di lubuk hatinya yang paling dalam. Lelaki itu pasti memiliki sebuah keinginan yang ditutup sejak dahulu. Mungkin dengan alasan berbeda dari Edelweiss, tetapi Akram pasti memiliki mimpi. Dek, dek, dek. Detak jantung Akram berdegup sangat kencang. Dia tidak mengerti mengapa detak jantungnya tiba-tiba berdegup kencang seperti ini. Selama hidupnya tidak ada orang yang benar-benar yakin jika dia memiliki mimpi di dalam hatinya. Tidak ada orang yang pernah mengatakan apa yang dikatakan oleh Edelweiss barusan. Dari mana kau tahu aku memiliki mimpi? Kenapa kau sangat yakin? Seru Akram dengan nafas yang menjadi berat. Lagi dan lagi Edelweiss secara tidak sadar telah memecah lapisan es yang ada di hatinya, lapisan demi lapisan yang menutupi perasaan dan keinginannya yang sebenarnya sebagai manusia biasa. Edelweiss terkejut, dia menelan salivanya kuat karena merasa tiba-tiba saja tertekan dan terintimidasi. Aku hanya yakin saja, dan biasanya keyakinanku tidak pernah salah. Tuan pasti memiliki mimpi. Itu pasti. Seru Edelweiss menunduk. Dia takut jikalau jawabannya salah dan dia akan segera dihukum. Dek, dek, dek. Jantung lelaki itu berdegup semakin kencang. Angin laut berhembus kencang memberikan kesegaran yang sangat lembut. Akram terdiam dan dia tidak pernah merasakan perasaan seperti ini sebelumnya. Perasaan seperti diakui, perasaan seperti diberikan ruang untuk memiliki perasaan sebagai manusia biasa. Waktu bagi Akram seolah berjalan begitu lambat. Dia mengepal tangannya yang tiba-tiba saja bergetar. Kau sangat aneh, mainan kecil. Kau begitu yakin padaku, dan itu sangat aneh. Kau sangat naif, masih bisa tersenyum setelah apa yang kau alami. Kau orang paling aneh yang pernah aku temui, tetapi sepertinya kita memiliki kesamaan di bagian itu. Kita berdua adalah orang yang sama-sama aneh. Kau yang memiliki begitu banyak mimpi dan harapan, bersamaku dengan seorang yang tidak pernah memiliki hal itu. Apakah kau tahu? Seumur hidupku tidak ada orang bertanya padaku apakah aku memiliki mimpi atau tidak. Mereka semua hanya tunduk padaku dan melakukan semua yang aku inginkan. Tidak ada yang benar-benar bertanya dan yakin padaku. Seru Akram membuat Edelweiss tertegun. Mata Edelweiss membulat, dia terdiam dan tatapannya menatap ke arah Akram Granddawn. Entah mengapa Edelweiss melihat sisi yang berbeda dari lelaki ini. Sisi dari dirinya yang begitu kesepian di kegelapan. Sisi dirinya yang ingin diakui hatinya dan perasaannya. Apakah aku sudah gila? Lelaki ini ternyata tidak semengerikan itu. Dia bukan seorang monster yang tidak memiliki hati. Dia hanyalah seorang lelaki yang tidak pernah diberikan ruang untuk merasakan perasaannya sendiri. Lelaki ini sangat kesepian sampai dia tidak tahu jika dia memiliki perasaan. Lelaki ini adalah lelaki yang paling kesepian yang pernah aku temui. Aku mungkin sudah gila memikirkan ini. Benak Edelweiss kembali melihat sisi lain dari Akram, sisi yang tidak pernah dilihat oleh siapapun. Percakapan yang tenang untuk pertama kali terjadi di antara keduanya. Siapa yang menyadari jika percakapan itu membuat keduanya saling mengenal lebih dalam. Namun jarak dan batas antara keduanya masih seperti langit dan bumi, tetapi takdir akan menemukan jalannya sendiri. Sudah mulai panas. Keluh Edelweiss di mana matahari semakin meninggi dan mulai panas. Pemandangan di tempat itu kian terang dan semakin indah. Tempat ini sangat indah bagi Edelweiss. Di rerumputan itu banyak sekali bunga berwarna kuning dan putih. Ada warna lain juga tetapi warna putih dan kuning mendominasi.
Rumput hijau yang terlihat segar di mata juga membuat tempat ini seperti berada di negeri dongeng. "Ayo naik ke sini, kakimu masih sakit kan?" seru Akram kali ini ingin menggendong Edelweiss di punggungnya saja. Dia merasa akan lebih nyaman bagi Edelweiss jika digendong seperti itu. Mata Edelweiss melebar dan dia terdiam membeku sesaat melihat Akram memunggunginya dan membungkuk agar Edelweiss bisa naik ke punggungnya. Apakah ini nyata? Lelaki yang mengatakan bisa menghabisi siapa saja sekarang membungkuk di hadapanku. Tunggu dulu, kenapa aku merasa senang, seolah-olah dia ada di bawahku. Hahaha. Walau ini hanya ada di dalam angan-anganku saja, tapi rasanya sangat senang melihatnya seperti itu. Hahaha. Lelaki yang membuatku seperti mainan ini membungkuk di hadapanku. Hahaha. Dalam bayangan Edelweiss, dia tengah berdiri di atas karang, dengan ombak megah sebagai background dan kemenangan yang membuatnya sangat bangga. Angan-angannya melambung tinggi. Karena selama ini dia hanya ditindas oleh Akram, membuatnya merasa menang hanya dengan ini saja. Padahal jelas-jelas Akram hanya menawarkan dia digendong saja. "Apa yang kau lakukan? Kau benar-benar mau dihukum ya?" seru Akram sudah kesal menunggu tetapi Edelweiss belum juga datang. Edelweiss yang mendengar itu langsung terperanjat kaget. Dia langsung tersadar dari angan-angannya dan kembali ke kenyataan jika dialah yang ditindas. "Bah, baik tuan," seru Edelweiss langsung naik ke gendongan Akram. Dia seperti tengah memeluknya dari belakang sekarang ini. "Lama sekali, entah apa yang kau pikirkan. Hari ini aku memiliki banyak hal yang harus diurus. Aku akan pulang malam. Jangan menungguku. Kau lakukan saja apa yang ingin kau lakukan," seru Akram mengatakan jika hari ini ada beberapa hal yang harus ia urus. Akram berbicara dengan santai sembari berjalan, namun di telinga Edelweiss, Akram seperti tengah mengomel. "Tuan, aku ingin mengunjungi ayah dan ibu, apa boleh?" seru Edelweiss dengan nada yang pelan dan sedikit takut. Mendengar itu, Akram terdiam sejenak. Dia berhenti berjalan dan membuat Edelweiss langsung terdiam juga. Dia menutup mulutnya karena khawatir dia telah salah bicara. "Sejak kapan aku melarangmu melakukan apa yang kau mau? Aku hanya memintamu untuk tidak berselingkuh. Hanya itu saja. Kau boleh melakukan semuanya. Karena kau sedang sakit, akan ada beberapa pengawal yang akan menemanimu nanti," seru Akram benar-benar tidak mengerti jalan pikiran Edelweiss. Edelweiss kemudian tersadar, jika Akram memang mengatakan dia boleh melakukan apapun. Tetapi saat ia melakukan apa yang dikatakan oleh Akram, pasti di mata lelaki itu selalu saja salah. Jika diingat-ingat lagi, dia memang mengatakan aku boleh melakukan apapun. Tapi berdasarkan pengalamanku, hal itu sepertinya tidak sebaik itu. Dia pernah menenggelamkan aku di kolam karena mengatakan aku berselingkuh, padahal tidak. Jadi tetap harus berhati-hati. Benak Edelweiss dalam hatinya. Dia digendong oleh lelaki itu, dengan pemandangan matahari yang semakin naik, ombak yang terdengar begitu indah, dan suara-suara serangga di rerumputan itu membuat mereka seperti berada di dunia lain. Hari ini sangat tenang dan indah. Hanya dalam waktu singkat, Akram benar-benar pergi meninggalkan Edelweiss. Akram memiliki beberapa hal penting yang harus ia lakukan. Tadinya dia ingin beristirahat penuh bersama Edelweiss, akan tetapi ada hal yang mendesak yang harus segera ia urus. Tring, tring, tring. "Drake, kirimkan padaku laporan yang kau katakan. Apakah benar ada jejak tentangnya?" seru Akram saat ini sudah berada di dalam mobil. Dia akan segera menuju perusahaannya. Akram mendapatkan pesan dari Drake pagi ini mengenai penyelidikannya. Mengenai seorang anak kecil yang dahulunya bersama dengan Akram di mansion gelap. Ya, masa lalu Akram memang sangat mengerikan. Tetapi Akram masih ingat jika saat itu ada satu anak kecil perempuan yang selalu datang padanya. Walau tubuhnya selalu penuh luka baru setiap harinya, anak perempuan itu selalu datang dan tersenyum ke arah Akram.
Selain mencari penyebab kematian ibunya, Akram juga ingin mencari anak itu. Jika ia menemukannya, ada beberapa hal yang ingin ditanyakan oleh Akram. Tentang mengapa banyak ingatannya yang hilang saat ia kecil. Yang ia ingat hanyalah anak kecil itu juga ibunya yang terus saja meneriakinya dan mengatakan hal-hal mengerikan padanya. Akram ingin mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, mengenai jati dirinya, mengapa dia tidak memiliki ingatan penuh atas dirinya saat ia kecil. Iya bos, kami menemukan sebuah jejak. Jika sekitar 25 tahun lalu, ada seorang anak kecil perempuan dengan ciri-ciri yang bos katakan dibeli oleh seorang yang identitasnya tidak diketahui. Setelah itu, jejak anak kecil itu tidak pernah ditemukan lagi. Seru Drake memberikan laporan yang baru ia dapatkan, mengenai gadis kecil yang ingin dicari oleh bosnya. Seorang gadis kecil yang mungkin menjadi kunci. Akram akan mengetahui mengapa dia melupakan banyak hal, lalu apa yang ia lupakan itu. Mengapa tiba-tiba saja ibunya terbunuh dan darahnya ada di tangannya. Akram yakin dia tidak melakukan hal itu, tetapi tidak ada ingatan yang tertinggal di kepalanya. Baiklah, aku segera ke sana. Aku harus melihat secara langsung datanya. Seru Akram dengan jantung yang berdegup kencang. Dia sangat ingin menemukannya. Gadis kecil yang penuh luka di sekujur tubuhnya itu. Di sisi lain, Edelweiss sudah bersiap-siap akan pergi mengunjungi ayahnya terlebih dahulu. Akan tetapi Amora datang berkunjung dan berbicara dengan Edelweiss. Ada apa dok? Aku sudah baik-baik saja sekarang. Tuan sudah mengizinkan aku keluar. Seru Edelweiss cukup segan jika melihat Amora. Amora memiliki wajah yang sangat tegas dan dingin, jadi ketika Amora terdiam, dia terkesan mengintimidasi orang di sekitarnya. Aku ke tempat ini bukan untuk memeriksamu. Aku datang hanya untuk memperingatimu. Kau harus segera hamil. Alasan kau belum hamil pasti karena kalian melakukannya terlalu sering. Tapi karena kau sakit, bos pasti tidak melakukannya, dan itu bagus. Itu artinya kau akan segera hamil. Aku ingin kau segera meninggalkan bos setelah semuanya usai. Ini bukan karena aku membencimu, akan tetapi aku tidak ingin kau mati dengan sia-sia. Bos memiliki banyak sekali rahasia. Bahkan kami tidak terlalu mengenalnya. Dia mungkin jauh lebih mengerikan dari yang kau bisa bayangkan. Jadi, jangan memiliki perasaan pada bos walau apapun yang terjadi. Aku mengatakan ini padamu karena aku bisa merasakan kepahitanmu. Jadi, berjaga-jagalah. Seru Amora tidak ingin Edelweiss terperangkap. Bagi Amora, Edelweiss masih sangat polos dan lugu. Tidak seharusnya berada di dunia mafia yang dimana nyawa bisa melayang kapan saja. Edelweiss terdiam saat mendengar ucapan Amora. Matanya menatap dalam seolah menilai sebenarnya apa yang diinginkan oleh wanita berwajah dingin yang tampaknya memiliki banyak sekali rahasia dalam hidupnya. Edelweiss kemudian tersenyum, dengan senyuman yang pahit dan pasrah itu dia menjawab Amora. Dok, tenang saja. Sejak awal aku juga tidak ingin berada di posisi ini. Aku tidak akan pernah memiliki perasaan apapun. Aku tahu berada di sisinya hanya akan memberikan penderitaan yang baru. Aku sudah terlalu lelah menderita, terlalu lelah mendapatkan masalah. Aku benar-benar tahu rasanya menderita, jadi aku tidak mau memiliki perasaan dengan Tuan Akram. Jadi, dokter tidak perlu khawatir. Balas Edelweiss tersenyum ke arah Amora. Senyuman Edelweiss sangat polos, matanya selalu saja menunjuk ketulusan. Menunjukkan jika walau dunia ini sangat keras padanya, Edelweiss tidak pernah kehilangan kebaikan dalam dirinya sendiri. Aku memang mengatakan itu, tetapi lelaki itu adalah lelaki pertama untukku. Walau hubungan ini sangat buruk dan terlarang karena dia sudah menikah, tetapi tetap saja ini adalah hubungan pertamaku. Aku seperti berada dalam kapal yang terapung. Ombak yang begitu besar bisa menenggelamkan aku kapan saja. Benak Edelweiss merasa hatinya kian pahit.
Dia menyadarinya, hubungan aneh dan menyakitkan ini adalah yang pertama untuknya. Dia belum pernah berpacaran karena terlalu sibuk dahulu, jadi Akram adalah yang benar-benar pertama untuknya. Amora terdiam sejenak. Dia menatap Edelweiss seolah banyak hal yang ingin ia sampaikan. Akan tetapi Amora yakin, Edelweiss harus segera pergi setelah melakukan kewajibannya. Jadi, dia tidak perlu mengatakan apapun lagi. Kepergian Edelweiss akan menyelamatkan Edelweiss dan keluarganya, juga menyelamatkan bosnya sendiri. Hari itu nampak lebih tenang dari biasanya. Edelweiss pergi keluar dengan dikawal oleh banyak pengawal. Walau pengawalnya tidak secara terang-terangan mengikuti Edelweiss, akan tetapi mereka ada di mana-mana. Rasanya Edelweiss seperti tengah diikuti. Karena dia tidak terbiasa diperlakukan seperti ini, akan tetapi apa boleh buat. Dia tidak boleh membantah keinginan Akram. Kaki dan pergelangan tangannya masih sakit, jadi Edelweiss sengaja mengenakan pakaian lengan panjang dan celana yang menutup sampai kaki, agar ayahnya tidak tahu apa yang terjadi padanya. Hari panas sekali. Mengenakan pakaian seperti ini terasa sangat tidak nyaman. Keluh Edelweiss di mana tujuan pertamanya adalah pergi ke penjara, di mana ayahnya berada. Edelweiss melihat ke arah langit biru sebentar. Dia berdiri di bawah pohon rindang di depan penjara. Matanya melihat nanar dan dia memejamkan matanya sejenak. Kemudian saat ia membuka mata, wajah sedihnya ia hilangkan dan dia ganti menjadi senyuman. Ayo Edelweiss, aku harus tersenyum dan membuat ayah tidak khawatir. Semuanya baik-baik saja. Seru Edelweiss tersenyum dan mengepal tangannya untuk menunjukkan betapa ceria dia nanti di hadapan ayahnya. Dan benar saja, hanya dalam waktu singkat, ayahnya sudah datang di balik jeruji. Walau berkunjung, akan tetapi Edelweiss tetap tidak bisa bertemu ayahnya tanpa adanya jeruji. Setiap kali Edelweiss melihat tubuh kurus ayahnya, dan betapa ayahnya semakin tua di mata Edelweiss, hatinya selalu terenyuh dan sakit. Putriku, kau sudah datang. Tidak perlu sering-sering datang ke sini. Bagaimana pekerjaanmu nanti? Seru ayah Edelweiss tersenyum dengan keriput di wajahnya yang semakin terlihat. Tangannya yang selalu terlihat gemetaran, dan tubuh kurusnya itu menjadi ciri khas ayah Edelweiss. Kejadian ini sungguh membuat ayahnya trauma dan malu. Betapa dia tidak bisa membanggakan putrinya dan malah memberikan rasa malu seperti ini. Karena itulah dia bersedih setiap hari, dan menyalahkan dirinya sendiri setiap hari. Seandainya dia tidak pincang, pasti dia masih bisa bekerja dan tidak melakukan pencurian itu. Ayah, kenapa ayah semakin tua? Ayah juga pucat. Bagaimana aku tidak akan datang ke sini setiap hari jika ayah terlihat seperti ini? Ayah selalu saja membuatku khawatir. Edelweiss tidak bisa menahan dirinya. Dia menunduk dan menangis. Dia menggenggam tangan ayahnya yang terus saja bergetar entah karena apa. Niatnya yang ingin tersenyum dan memberikan kebahagiaan untuk ayahnya pupus sudah. Dia tidak bisa berhenti menangis. Ayah baik-baik saja. Fokuslah pada dirimu sendiri, nak. Jangan pikirkan ayah. Ayah memang sudah tua. Mau bagaimana lagi? Berhentilah menangis. Bagaimana dengan ibumu? Apakah sudah ada perkembangan? Seru ayahnya tersenyum dan mengusap rambut putrinya dari balik jeruji. Saat Edelweiss menunduk, dia melihat kaki ayahnya yang hanya mengenakan sepatu lusuh. Kakinya masih terlihat miring satu di mana hal itu semakin menyayat hati Edelweiss. Ayah, Edelweiss berjanji akan membahagiakan ayah dan ibu. Ibu baik-baik saja. Dia pasti sembuh, Edelweiss yakin. Edelweiss janji akan membelikan ayah sepatu yang paling bagus. Ayah juga akan bahagia di masa tua ayah. Edelweiss janji, ayah. Seru Edelweiss dengan suara yang gemetaran. Dia memeluk ayahnya dari balik jeruji besi. Pada akhirnya, dia hanya bisa menangis sepanjang pertemuan. Keadaan ayahnya sungguh membuat hati Edelweiss sakit.
Kunjungan itu berakhir, karena waktu kunjungan tidak terlalu banyak. Begitu peraturannya. Ayah Edelweiss tidak lupa menceritakan jika saat lalu ada seseorang yang menyumbangkan makanan enak atas namanya. Dan hal itu masih membuat ayahnya penasaran. Walau Edelweiss tahu, makanan enak itu dari Akram Granddawn. Setelah itu, Edelweiss masih saja menangis. Dia tidak mampu melihat ayahnya seperti itu. Rupanya tangisan itu sampai kepada Akram Granddawn. Semua hal yang dilakukan oleh Edelweiss sekarang sudah dimonitor oleh Akram secara langsung. Hal ini bertujuan agar tidak ada musuh yang menyadap Edelweiss dan membuat segalanya menjadi runyam. Dia menangis lagi. Apakah hubungan ayah dan anak memang bisa sedekat itu? Aku belum pernah merasakannya, jadi aku merasa ini terlalu berlebihan. Geram Akram menatap gambar Edelweiss di layar komputernya dengan sangat tajam. Matanya yang tajam itu seolah menelaah dan meneliti segala hal yang sedang dirasakan oleh Edelweiss sekarang ini. Bos, Drake sudah datang lagi. Tadi dia sudah menunjukkan berkas mengenai gadis kecil yang tengah dicari oleh Akram. Dan Akram yakin jika anak kecil itulah yang memang ia cari. Kali ini, Drake harus memberikan laporan mengenai beberapa saham mengenai perusahaan Stoney yang belum jatuh ke tangan Akram Granddawn. Dan alangkah terkejutnya Drake saat melihat bosnya terpaku dan terdiam dengan aura kegelapan menatap layar komputernya. Bisa-bisa komputer itu akan meledak jika bos menatapnya seperti itu. Dan ini sangat aneh. Biasanya jika bos tengah membahas mengenai gadis kecil yang ia cari, bos akan terlihat sangat sedih dan murung. Tidak mau berbicara, akan tetapi kali ini sungguh berbeda. Pasti, ini karena gadis itu lagi, kan? Benak Drake mengintip ke arah komputer bosnya, yang dimana Drake langsung menganggukkan kepalanya di mana dia mengkonfirmasi ucapannya sendiri. Benar, gadis muda ini benar-benar menarik perhatian bosku. Ini sungguh luar biasa. Benak Drake di mana pantulan dirinya yang ada di layar komputer mengejutkan Akram. Drake, kau mengejutkan aku. Seru Akram juga membuat Drake terperanjat kaget. Keduanya sama-sama kaget.